Terbongkar rahasia besar di balik keganasan Ubed di kejuaraan beregu Asia 2026. Ternyata, ada tangan dingin sang maestro Anthony Ginting. Kamu sadar nggak sih kalau permainan Mohzaki Ubaidillah, atau yang akrab kita panggil Ubed semalam itu, benar-benar gila di perempat final kejuaraan beregu Asia 2026? Wah, jelas sadar banget dong. Itu kemenangan keduanya atas Panichapon Ratsakhul dari Thailand. Dan dia menang 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 22-20. Tapi yang bikin semua orang penasaran itu bukan cuma skornya, tapi bagaimana Ubed bisa sefokus itu setelah sebelumnya sempat kalah dari wakil Malaysia. Nah, itu dia poin menariknya. Ternyata setelah pertandingan, Ubed sendiri yang mengungkap kalau ada peran besar dari sang senior, Anthony Sinisuka Ginting di balik performa gemilangnya itu. Serius, jadi Ginting gak cuma jadi rekan setim saja, tapi benar-benar turun tangan memberi arahan teknis buat Ubed di Qingdao Konson Gymnasium kemarin. Betul sekali. Bayangkan saja, Ubed itu seperti spons yang menyerap semua ilmu dari sang maestro Deception Indonesia. Dia bilang Ginting banyak memberikan masukan tentang cara membaca lawan. Pantas saja, kalau kita perhatikan gaya main Ubed semalam, netting tipisnya itu benar-benar mengingatkan kita pada gaya permainan khas Ginting yang sering bikin lawan mati kutu di depan net. Benar, dan bukan cuma soal pukulan saja. Ubed juga belajar banyak soal ketenangan mental. Kamu tahu sendiri kan bagaimana Ginting selalu bisa tetap tenang meskipun dalam tekanan poin kritis? Iya, dan itu terlihat jelas di game kedua saat skor sangat ketat mencapai 22-20. Ubed tidak panik sama sekali dan tetap berani mengeksekusi strategi penyerangannya. Ginting sepertinya menularkan senjata rahasianya, yaitu kemampuan untuk mengelola ekspektasi dan tetap fokus pada satu demi satu poin tanpa terbebani hasil akhir. Ini yang namanya regenerasi yang sehat ya. Ginting yang saat ini mungkin sedang berjuang dengan konsistensinya, justru sangat terbuka membagikan rahasia dapurnya kepada juniornya. Dan jangan lupakan footworknya. Pergerakan kaki Ubed sekarang terlihat lebih efisien. Ada gaya pegas yang sangat mirip dengan ciri khas pergerakan Ginting yang sangat lincah itu. Betul banget. Di Pelatnas Cupayung mereka memang sering sparring bareng, tapi melihat bagaimana ilmu itu diterapkan langsung di turnamen besar seperti BATAC 2026 ini, sungguh luar biasa. Kemenangan Ubed ini juga sangat krusial karena Indonesia akhirnya bisa menang agregat 3-2 atas Thailand dan berhak melangkah ke babak semifinal. Bayangkan kalau Ubed gagal menyumbang poin, mungkin ceritanya akan beda. Dia benar-benar menjadi penyelamat tim putra kita di saat-saat yang menentukan. Ubed sendiri mengaku sangat bersyukur bisa memberi poin buat Indonesia. Apalagi dia merasa permainannya berjalan lancar tanpa ada kendala cedera sama sekali. Menariknya, Ratsakhul itu bukan pemain sembarangan loh. Dia tunggal putra masa depan Thailand yang baru berusia 20 tahun. Tapi Ubed bisa mempermalukannya 2 kali tahun ini. Ingat kan di final Thailand Masters 2026 sebelumnya, Ubed juga yang jadi batu sandungan buat pemain Thailand itu di depan pendukungnya sendiri. Sepertinya, Ubed memang sudah punya kartu lawan ya, ditambah lagi dengan polesan strategi dari Ginting yang membuatnya semakin sulit untuk dibaca lawan. Kita bisa bilang kalau Ubed adalah perpaduan antara bakat alami yang luar biasa dengan bimbingan dari salah satu tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ini memberikan harapan baru bagi badminton Indonesia. Setelah era Ginting dan Jonathan Christie, kita sepertinya tidak perlu khawatir akan kekosongan stok pemain kelas dunia. Tentu saja, Ubed masih sangat muda dan perjalanannya masih panjang. Tapi dengan mentor seperti Ginting di sampingnya, perkembangannya bisa jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ginting sendiri pasti bangga melihat muridnya ini bisa tampil berani dan memberikan hasil maksimal untuk Merah Putih di ajang internasional yang penuh gengsi ini. Iya, Ginting memberikan apa yang tidak tertulis dalam buku taktik, yaitu insting predator di lapangan dan kecerdasan dalam mengatur tempo permainan agar lawan selalu merasa tidak nyaman. Jadi, kemenangan atas Thailand kemarin bukan cuma soal fisik, tapi kemenangan taktik yang dirancang bersama di balik layar oleh para pendekar tunggal putra kita. Betul, dan sekarang Indonesia menatap semifinal dengan kepercayaan diri tinggi. Peran Ubed sebagai tunggal kedua atau ketiga akan sangat menentukan langkah tim ke babak final nanti. Kita doakan saja, semoga Ubed bisa terus konsisten dan ilmu yang diberikan Ginting bisa terus diasah hingga dia benar-benar menjadi monster baru di dunia bulu tangkis internasional. Pastinya,
Dan jangan lupa kalau Ginting juga masih memiliki peran besar di tim ini. Bukan cuma sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin yang mengayomi para pemain muda seperti Ubed dan Alwi Farhan. Semangat tim seperti inilah yang kita butuhkan. Tidak ada ego, yang ada hanyalah keinginan bersama untuk membawa pulang trofi kejuaraan bergu Asia ke tanah air tercinta. Ubed memang fenomenal, tapi kita juga harus angkat topi buat Ginting yang mau berbagi panggung dan rahasia suksesnya demi kemajuan bulu tangkis Indonesia secara keseluruhan. Setuju banget, masa depan tunggal putra kita terlihat sangat cerah sekarang. Terima kasih Ginting, dan teruslah terbang tinggi Ubed, tunjukkan pada dunia kalau Indonesia tetap penguasa lapangan. Benar sekali, mari kita terus dukung perjuangan tim Indonesia di sisa turnamen ini. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Oh iya, menurut kamu, bagian mana dari gaya main Ginting yang paling terlihat di dari Ubed sekarang? Apakah nettingnya yang super tipis itu, atau justru kecepatan kakinya yang seperti kilat? Kalau menurutku sih kombinasi keduanya ya, tapi nettingnya itu memang benar-benar identik banget. Lawan sampai nggak bisa berkutik kalau sudah diajak main di depan net. Wah, seru banget diskusinya ya. Ternyata di balik setiap kemenangan atlet, selalu ada cerita menarik tentang perjuangan dan bimbingan dari para senior hebat di belakang mereka. Itulah indahnya bulu tangkis Indonesia. Kekeluargaan dan semangat saling mendukung antar generasi selalu menjadi kunci kesuksesan kita selama berpuluh-puluh tahun ini. Mari kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya dari Ubed dan tim Indonesia di babak selanjutnya. Pastinya akan lebih seru dan penuh dengan drama yang mendebarkan jantung kita semua. Betul sekali, jangan sampai lewatkan aksi mereka. Terus pantau perkembangan terbaru dan berikan dukungan positif buat para pahlawan olahraga kita yang sedang berjuang di luar sana. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita tentang peran rahasia Ginting di balik kemenangan hebat Ubed. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan topik yang tak kalah seru lainnya. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus mencintai bulu tangkis Indonesia. Dah. Kebangkitan luar biasa Nika Dek Dinda jaga asa Indonesia di semifinal Badminton Asia Team Championships 2026 lawan Korea Selatan yang sangat menegangkan. Gila sih, siapa yang menyangka kalau kita bakal sesak nafas seperti ini di Qingdao? Benar-benar di luar dugaan ya. Setelah kita sempat tertinggal 0-2 di awal pertandingan, rasanya harapan untuk melaju ke final seolah-olah mulai menjauh dari jangkauan tim putri Indonesia. Tapi untungnya ada Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi yang tampil sangat solid di partai ketiga tunggal putri semalam. Dia benar-benar menjadi pahlawan yang kita butuhkan di saat-saat paling kritis. Penampilannya melawan Park Ga-en itu luar biasa tenang. Bayangkan, dia menang 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-13. Sangat dominan sekali. Padahal tekanannya gila banget loh. Bayangkan kalau Dinda kalah di partai itu. Tamat sudah perjalanan kita di turnamen ini. Tapi dia seolah tidak punya beban sama sekali saat masuk ke lapangan. Itu yang menarik. Ternyata Dinda bilang kalau pelatih cuma minta dia untuk fokus pada permainan sendiri saja. Pelatih bilang tidak usah memikirkan skor karena sebenarnya beban itu ada di pundak pemain Korea. Strategi psikologis yang sangat cerdas dari tim pelatih kita ya. Dan Dinda berhasil menerjemahkannya dengan sangat sempurna di atas lapangan hijau. Dia juga belajar banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, supaya tidak kehilangan fokus saat sudah unggul poin jauh. Kita sering melihat pemain kita lengah saat sudah memimpin, tapi tidak dengan Dinda kali ini. Konsistensinya itu yang bikin lawan tidak bisa berkembang. Park Ga-en terlihat frustasi karena tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk meraih poin beruntun. Kemenangan ini benar-benar menjaga api semangat Indonesia tetap menyala untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 nantinya. Peluang kita untuk membalikan keadaan masih terbuka lebar. Dinda sendiri merasa sangat optimistis kalau kakak-kakak seniornya yang akan turun di partai selanjutnya bakal memberikan yang terbaik. Dia yakin mereka bisa menyapu bersih 2 poin sisa. Semangat seperti ini yang harus menular ke seluruh tim. Pertandingan semifinal di Badminton Asia Team Championships 2026 ini memang penuh drama yang tidak ada habisnya. Apalagi kita bermain di markas lawan yang cukup netral sebenarnya di Qingdao. Tapi Korea selalu menjadi lawan yang tangguh di setiap ajang bergu seperti ini. Ingat tidak saat kita kehilangan 2 poin pertama? Rasanya atmosfer di bench Indonesia sempat terlihat sangat tegang. Para pendukung di tanah air juga pasti sudah mulai cemas. Tapi itulah keindahan dari bulu tangkis bergu. Satu kemenangan bisa mengubah total dinamika mental seluruh pemain di tim tersebut. Sekarang skor menjadi 1-2. Secara matematis, kita masih butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa melangkah ke babak final yang prestisius itu. Dan jangan lupa, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi ini masih sangat muda.
Melihat mentalitasnya yang sekuat baja seperti itu, masa depan tunggal putri Indonesia sepertinya mulai cerah kembali. Betul sekali. Dia tidak hanya menang secara teknis, tapi menang secara mentalitas. Dia membuktikan kalau nama besar Korea tidak membuatnya gentar sama sekali. Park Ga-eun sendiri sebenarnya bukan lawan yang enteng, tapi Dinda berhasil membuatnya terlihat seperti pemain biasa dengan penempatan bola yang akurat dan serangan yang tajam. Kalau kita perhatikan skornya, 21-14 dan 21-13 itu menunjukkan perbedaan level yang cukup signifikan di pertandingan kemarin. Setiap poin yang didapat Dinda disambut sorak-sorai yang luar biasa dari rekan-rekannya di pinggir lapangan. Itu benar-benar pemandangan yang mengharukan. Sekarang tantangannya ada di partai ganda kedua dan tunggal ketiga. Apakah mereka bisa mempertahankan momentum yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Dinda? Saya yakin mereka sudah siap tempur. Perjuangan di babak semifinal ini akan menjadi cerita legendaris kalau kita berhasil melakukan comeback yang spektakuler. Mari kita terus berikan doa dan dukungan terbaik untuk tim putri Indonesia. Semoga sejarah manis kembali tercipta di kancah bulu tangkis Asia tahun 2026 ini. Benar banget, jangan sampai kita lewatkan detik-detik perjuangan mereka karena setiap pukulan sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, kebangkitan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah menyerah sebelum shuttlecock benar-benar menyentuh lantai. Semangat pantang menyerah ini adalah identitas kita. Kita tunggu saja kejutan apa lagi yang akan dihadirkan di partai-partai penentu selanjutnya. Akankah Indonesia melaju ke final? Kita lihat saja nanti. Apapun hasilnya, perjuangan Dinda sudah memberikan pelajaran berharga tentang ketenangan dan fokus di bawah tekanan tinggi. Terima kasih sudah menemani diskusi seru kita kali ini. Jangan lupa untuk terus pantau update terbaru hasil pertandingan tim Indonesia hanya di sini. Sampai jumpa di ulasan pertandingan selanjutnya yang pasti tidak kalah seru dan penuh kejutan.